Jadi selamat datang kembali di obrol-obrolan politik bersama dengan saya dan Ari Putra. Dunia politik. Ngeri sekali dunia politik. Ternyata pemahaman Islam Anda cukup mendalam ya Bapak Panji ya menurut saya. Oh tidak, seperti biasa saya ini kan hanya jago bicara, bukan. Kayaknya Bapak Quraisy begitu terkesima dengan analisis-analisis Anda. Enggak, itu gue banyak pembisik gue itu. Tapi ada beberapa hal yang kurang menurut saya dalam Apa tuh? wawancara. Ini lo lagi ngomongin, untuk yang lagi nonton, Ari lagi ngomongin soal obrolan gue sama Pak Quraisy. Ada di YouTube gue beberapa posting ke belakang. Kenapa emang kurangnya apa? Bapak Quraisy itu pertama, Anda tidak menjadi Panji yang benar-benar Manchester United menurut saya. Kenapa perusahaannya? Beliau itu fans Arsenal. Oh iya? Baru tahu. Harusnya Anda roasting dia. Ya Allah, sayang sekali. Sayang sekali. Padahal lagi enak tuh nyela-nyela Arsenal tuh. Iya. Ngomong-ngomong itu podcast sama YouTube channel gimana, Ri? Lancar Bang, jalan terus Bang. Udah menjadi podcaster gue sekarang. Ngeri sekali. Udah udah dianggap agak anak selatan sekarang Bang. Kenapa jadi anak selatan? Bang, gue nggak pernah lu approve tuh Lila Show Bang. Nggak muncul, Ri. Kalau nama lu muncul, gue approve. Muncul. Ya Allah. Bang, gue ada jokes Bang. Boleh lempar nggak? Dekat. Roasting 1 juta nih. 1 juta kalau ketawa. Kalau di sini nggak keluar dong 1 jutanya dong. Kan bukan deal. Jadi gini Bang. Ini gue udah lama mau cerita sama lu. Tapi di Lila nggak keluar-keluar. Jadi gini. Gue sangat terinspirasi sama materi stand up lu masalah binatang yang kayak yang dibius di Taman Safari itu loh. Jadi binatang mabok yang mukanya kayak gini nih. Makanya bisa foto sama bocah, gitu ya. Nah, betul. Ternyata wahana itu diadopsi oleh maskapai penerbangan, Bang. Hah, kok bisa? Iya. Tapi fotonya sama pelawak mabuk. Bangsat, kenapa ada gua tidur di pesawat, udah gila kali. Kurang ajar. Ini adalah pembunuhan karakter ini. Tidak bisa. Gila. Tadinya mau gue jadiin background. Jadiin aja lebih lucu. Tapi anyway. Jadi untuk yang lagi memantau. Gimana Bang? Gimana? Iya, gue sama Ari pernah. Tadi? Jokes lu mantap, tapi tidak dapat 1 juta. Salah tempat Anda. Karena tidak diundang di Lila ya. Iya, nggak muncul. Ajar. Ya, jadi untuk yang lagi menyaksikan, gue sama Ari udah pernah bikin video YouTube sebelumnya total ngomongin politik, dan kelihatannya penonton gue seneng dengar Ari berbicara, dan beberapa penonton gue kayaknya jadi penonton lu juga sih. Yoi. Nah, bahkan YouTube pribadi gue, gila nggak? YouTube pribadi gokil. gue kayaknya cocok nih penonton lu sama YouTube pribadi gue. Apa YouTube pribadi lu? Gue lupa. Diarialog. Kayak Komunio di Monoy lah. Susah. Nah, obrolan kali ini terjadi gara-gara tiba-tiba si Ari nge-WhatsApp gua, bilang dia habis nonton video YouTube gue ngomongin hype, Mona Lisa. The mother of hype. Betul sekali. Ya. Terus Ari ngomong, di politik juga berlaku tuh hype itu. Wah, saya tertarik sekali. Karena lu sempat ngomong, siapa yang bisa bikin hype atau memanfaatkan hype, biasanya punya keunggulan di kontes politik gitu ya. Oke. Jadi kalau menurut gua, Bang, kalau lu definisi hype lu kemarin gimana? Ya, hype itu jadi talk of town lah, jadi pokok pembicaraan lah. Nah, atensi ya, jadi pokok atensi gitu ya. Nah, jadi di dalam teori praktek politik itu orang mengenal istilah gini, Bang. Yang paling penting itu adalah pada hakikatnya di politik lu harus ngomong ke independent voters. Ya kan?
undecided atau swing voters, apapun lah namanya ya. Itu yang paling utama gitu ya. Nah, ketika lo berbicara soal hype, itu sebenarnya itu kaitannya bukan hanya soal atensi kalau menurut gua. Tetapi lebih kepada curiosity. Jadi hype itu soal bagaimana lo membangun curiosity, karena produk politik dan produk apapun itu menurut gua itu kan punya fungsi sosial. Jadi lu beli iPhone gitu, bukan kadang-kadang ya fungsinya banyak yang lebih canggih gitu kan. Tapi ketika lu beli iPhone, lu itu lagi membeli keingintahuan lu soal produk itu. Nah, di politik juga gitu, Bang. Nah, jadi menurut gua kalau yang gua lihat sebenarnya lu misalnya di Pilpres kemarin misalnya ya. Menurut lu pemenang Pilpres versi hype kemarin itu siapa aja? Pemenang Pilpres versi hype. Kalau yang kemarin agak susah ya, karena Prabowo hype-nya rada bagus menurut gue, setidaknya dibandingin sama terakhir kali Prabowo ikut Pilpres. Jokowi hype-nya rada kurang. Jadi mungkin Prabowo, mungkin ya. Maksudnya lebih diunggulkan. Sandi sih kayaknya. Membaca, ya setuju gue. Jadi lu pernah bilang di Net TV sama Valdo sama Rian, gue pilih Sandi nih. Lu ngomong itu kan di akhir acara tuh yang Mak Ira Kusno. Iya, betul. Ya kan? Nah, ini menarik. Kalau gue sih melihat bahwa di Pilpres kemarin tuh menurut gue ada 3 orang sebenarnya yang pemenang pemilu versi hype. Ya, pertama itu adalah Rocky Gerung. Karena penonton lu juga minta kita bahas Rocky Gerung, makanya gue bikin catatan ini. Kedua itu adalah Sandiaga Uno. Yang ketiga adalah Valdo Maldini menurut gue. Ya. Gue setuju. Jadi dan keempat sebenarnya institusi PSI. Jadi orang pengen tahu nih, abis ngomong anti Perda Syariah, anti apa lagi nih barang. Nah, jadi orang akhirnya memberikan atensi itu untuk memenuhi rasa memenuhi rasa ingin tahunya. Jadi hype itu adalah ketika lu udah mampu memancing rasa ingin tahu dari publik gitu. Terutama bagi undecided voters. Nah, jadi di politik gitu kira-kira. Ketika lu bisa memancing undecided voters, keingintahuan dari undecided voters, di saat itu hype itu akan muncul gitu. Karena kalau di pendukung lu sendiri, itu akan muncul sendiri gitu loh. Iya kan? Kalau orang yang udah milih Gerindra, itu kemungkinan ya paling 6%, 7% kalau di survei yang milih Pak Jokowi. Artinya ada sekitar 93% yang merasakan hype yang ditawarkan oleh pasangan Prabowo Sandi. Nah, tapi in person, gue melihatnya, orang pengen tahu nih, abis tempe setipis ATM, apalagi yang mau diomongin Sandi. Nasi ayam lebih murah di Singapura daripada di Jakarta, gitu kan. Nah, akhirnya dampaknya apa? Ketika hype, Bang, orang ingin tahu, dan disitulah orang tidak bicara kebenaran lagi. Mau benar, mau salah, lu terserah aja. Kalau lu cek tuh omongan Rocky Gerung banyak banget yang sebenarnya logikanya nggak masuk akal gitu loh. Dia mencoba menggunakan satu teori untuk menjawab semua persoalan yang sama gitu. Negara lagi panik. Jadi kan narasinya itu terus. Tapi hype-nya orang udah dapet gitu ya. Lu lihat aja ILC itu 80% itu gua rasa revenue TV One tuh dari Rocky Gerung tuh. Untung Rocky nggak buka YouTube channel. Kalau buka YouTube channel udah kurang aja TV One tuh gue lihat. Nah, ada lagi prinsipnya gini, Bang. Jadi dalam era digital hari ini tuh ada istilahnya, gue kutip salah satu pemikir dari Spanyol, dia itu profesor sosiologi yang sangat terkenal, namanya Manuel Castells. Nah, dia itu meneliti soal social network. Dia kalau nggak salah udah 30 tahun meneliti social network dalam konteks politik gitu. Nah, salah satu puncak pencapaian dia adalah orgasme intelektualnya ketika melihat Arab Spring. Jadi karena Arab Spring menutup kebebasan orang berpendapat gitu kan, akhirnya aktif di sosial media. Ini agak mirip sama 98 di kita. Nah, terus narasinya jadi liar,
Dan ternyata yang jatuh bukan di satu negara aja, hampir semua negara di situ ganti pemimpin ketika itu. Yeah. Nah, ini yang gue bilang nih, social network. Bagaimana ketika revolution teknologi informasi itu digunakan gitu. Nah, jadi ini yang paling penting. Hype itu juga berkaitan bagaimana dia menggunakan teknologi komunikasi gitu loh. Ya. Nah, kalau misalkan kita bicara balik lagi ke hype dalam konteks politik, kemudian kebutuhannya untuk pemenangan, sebenarnya kalau dipikir orang yang bisa naikin hype kemudian menang sih belum tentu ya. Belum tentu. Belum tentu. Tapi bahwa dia diunggulkan dari sisi awareness karena hype-nya, ya kita bisa sepakat itu ya. Kita ambil contoh Sandiaga Uno. Sampai sekarang kalau dicek elektabilitasnya masih lumayan. Ya kan kita pernah bahas di video yang lalu. Betul. Itu adalah dampak dari dia menang banyak. Hype. Makanya di video gue yang terakhir di Total Politik, gue wawancara Sandi, itu judulnya The King of Political Hype. Wih, gokil. Ya. Happy dia? Dia dibilang gitu happy nggak ya? Gue awalnya lebih kejam, gue ngomong di depan dia, gue ngomong. Oh, ngomongnya apa? Bang Sandi, selamat datang, The King of Gimmick, Sandiaga Uno. Dia ketawa. Terus katanya lu ngasih tahu ya kalau gue ngebahas dia di stand up gue. Iya. Tapi nggak lengkap, Bang. Iya. Kalau lengkap shock juga dia. Iya. Khawatir juga. Tapi dia sih orangnya asik sih. Asik. Bercandanya sama kayak lu lah, sama-sama anak. Lu Gons, dia PL. Ya betul. Sama lah kan. Iya. Tapi kalau tadi kita balik lagi ke soal ngomongin konteks politik, gue ambil contoh di Amerika Serikat ya. Nah ini hype nih mungkin kita bisa belah dua nih, hype di sosmed sama hype di lapangan bisa jadi beda nggak sih, Ri? Kayak di sosmed Hillary Clinton mungkin kuat, tapi di lapangan Trump lebih grassroots dan lebih ada hasilnya gitu. Ini yang gue mau kritik nih, orang-orang kayak lu nih, Bang. Kenapa kayak tuh? Trevor Noah segala macam gitu ya. Kan itu demokrat media semua, Bang. Iya. Liberal media semua, bukan konservatif. Jadi kayak teman-teman lu di stand up comedy kan itu masuknya kalau di Amerika itu liberal, masuknya liberal semua. Kayak Trevor Noah, siapa itu orang-orang itu tuh yang dukung Hillary itu. Tapi Bang, kalau gue kemarin baru video call sama temen gue yang belajar politik di Amerika. Ini buat konten Total Politik juga. Kalau lu pergi ke desa-desa, kata dia, itu Trump udah kayak Mesiah gitu, udah kayak Mesias gitu loh, Bang. Jadi semua media, jadi kalau lu nonton Fox, pasti yang diulang adalah saya sudah menutup tembok Amerika sebelum menutup Amerika dari Cina lebih awal. Itu terus yang diulang. Kalau lu nonton media CNN yang liberal gitu ya, dia akan bilang bahwa kutipan Trump yang diambil tidak ada yang kena corona di Amerika. Bahkan yang terbaru di Amerika, this is not Chinese virus. Karena Amerika naik, this is American virus. Itu liberal tuh. Itu narasi-narasi di liberal. Artinya gua dan banyak orang tuh bias sebenarnya karena berpijak di sebelah kiri gitu. Ya. Kalau gua pelajarin dua-duanya. Nah, karena kerjaan gua memang secara profesional tuh untuk baca media, untuk bikin tulisan, bikin insight gitu kan. Jadi harus berimbang melihatnya. Nah, ini sangat tergantung kepada yang gua omongin tadi, Bang, the communication technology. Nah, kalau lu lihat perkembangan politik Amerika, karena lu udah nyinggung Amerika juga, bahwa perkembangan politik Amerika itu di zamannya, lu tahu, zamannya koran itu siapa yang paling berpengaruh pemimpin Amerika? Zamannya koran siapa yang paling berpengaruh? JFK? Enggak, itu JFK zaman TV ya? TV. Zamannya koran itu namanya Abraham Lincoln. Oh, Lincoln. Iya, tulisannya, narasinya begitu menginspirasi kelas-kelas yang boleh milih. Karena di zaman Lincoln, orang yang boleh milih itu laki-laki yang udah punya tanah berapa gitu kan. Jadi mereka punya koran gitu kan. Mereka bisa baca koran. Jadi aturan kan kayak lu, siapa namanya yang kawan lu yang hukum itu? Noval. Siapa?
Mas Noval kan bahas tuh amandemen pertama itu freedom of speech gitu kan. Nah, jadi itu udah amandemen keberapa, makanya orang Amerika bisa milih semua. Tadinya laki-laki, habis itu punya tanah berapa gitu kan. Jadi itu ada stagingnya sampai ke politik mereka di hari ini gitu. Nah, Abraham Lincoln berhasil menggunakan teknologi komunikasi itu, yaitu koran dan leaflet, pamflet ketika itu untuk membangun hype-nya dia. Narasinya we are American, we are apa gitu kan, sangat menggugah ketika itu gitu. Nah, berubah lagi Bang, zaman Nixon. Nah, Nixon ini masuk zaman radio. Nah, jadi kalau ada kawan-kawan gua suaranya ngebas gitu, bos, kalau sekarang masih zaman radio, lu pasti jadi presiden nih, bos. Kata gua. Bercandaan gua kayak gitu. Karena suaranya Nixon tuh bariton gitu kan. Dan sangat menggugah. Pokoknya ini gua bukan bias gender ya, tapi kalau kata temen gua, kalau lu deketin cewek, coba lu bas-basin suara lu, kata temen gua. Maka perempuan akan merasa nyaman, katanya. Nah, lu juga pernah stand up kayak gitu, gimana? Iya, betul. Saya bantu. Nah, gitu kan, suara-suara mengayomi gitu. Nah, betul. Nixon tuh by nature kayak gitu. Dan suara dia itu matching sama teknologi komunikasi ketika itu, yaitu radio, Bang. Bagaimana? Anda, bagaimana perasaan kamu? Kamu nyaman? Nah, gitu-gitu, cowok-cowok buaya gitulah suaranya gitu. Bariton gitu, agak berat gitu. Sementara ketika JFK udah TV, karena waktu Udah itu TV. kan debat pertama yang ditelevisikan. Nah, lu waktu JFK, Bang, itu ada politisi selatan yang sangat terkenal ketika itu. Namanya Lyndon Baines Johnson. Iya, Lyndon Johnson. LBJ. LBJ bukannya sempat akhirnya presiden juga kan? Iya, wakilnya. Presiden karena Lincoln, karena Kennedy ditembak, ya, LBJ naik. LBJ naik, kan? Betul. Nah, jadi LBJ ini lagi tidur nih sama bininya di ranjang. Jadi ini gue baca biografinya. Lagi tidur sama bininya di ranjang. Terus dia nanya sama bininya, tenang sayang, kamu akan menang di dalam nominasi di Demokrat, kata istrinya. Dia lawan Kennedy nih di akhir nih, gitu kan, kayak lagi posisinya kayak Bernie sama Sleepy Joe hari ini nih. Iya. Nah, jadi di kasur istrinya menenangkan dia sambil meluk gitu. Tenang sayang, kamu akan memenangkan nominasi ini. Kamu orang senior yang udah berbuat banyak untuk partai ini. Nah, terus kata si Lyndon sambil lihat TV kan, hai sayang, bagaimana saya bisa mengalahkan lelaki tampan dan muda ini, sementara saya sudah tua dan keriput. Jadi karena zamannya televisi, dia menggunakan itu gitu sebagai teknologi komunikasi dan membangun hype-nya kayak gitu. Dia ganteng, jaket Amerika yang bomber itu tapi kulit, lu pernah lihat? Mulai ada fashion di dalam politik itu mulai ketika John F. Kennedy gitu kan, jaket Amerika keren banget lah pokoknya. Intinya kalau udah di TV, visual dan citra jadi makin berperan ya. Gue ingat face jadi lebih penting, Bang. Iya. Makanya orang ini kan yang mempengaruhi SBY awal sebenarnya. Kalau gue menyebut SBY awal itu kan masa transisi juga dari termasuk Obama ya. Obama itu masa transisi TV ke sosmed juga kan, ke internet kan. Tapi masih setengah-setengah lah gitu. Nah, Pak SBY kan karena dia muncul di zaman TV, ini gue agak loncat-loncat nih ya. Jadi muncul di zaman TV, Bang. Akhirnya dia membangun hype itu dengan to be perfect. Gitu kan. Jadi ada guru bahasa Indonesia gue SMA, Bang. Gue mengenal politik salah satunya awal-awal dari beliau. Namanya Bu Wer, udah almarhum sekarang. Jadi beliau itu saking fansnya sama SBY, jadi kita disuruh nonton pidatonya SBY semuanya. Gila. Karena menurut beliau, ini adalah pemimpin negara yang bahasa Indonesianya paling tertata dengan rapi. Gitu. To be perfect. Gitu. Nah, memang ketika gua ujian akhir itu, waktu itu membacakan pidato, gue tiru abis gaya SBY, Bang.
bahwa Indonesia saat ini membutuhkan generasi muda yang memberikan dampak terhadap kompetisi global, gitu kan. Wah, nilai gue nomor 1, Bang, pidato, Bang. Gue tiru aja, udah. Kalau stand up comedy itu act out gue mungkin. Udah tiru SBY aja gue. Nah, jadi memang karena ketika itu kita butuh TV. TV itu kan yang masuk terkurasi. Gitu kan? Terkurasi by rating, baju memang harus disiapkan, mereka harus bawa alat-alat macam-macam, dan memang harus by preparing gitu ya. Baru bisa orang masuk TV. Kalau dulu kan orang masuk TV nggak sembarangan. Anda aja acaranya terbuang kan, karena terseleksi oleh mekanisme TV gitu. Dibungkus acara saya akhirnya. Gara-gara bom meletus saja lewat. Balon meletus. Balon meletus. Jadi itu adalah psikologis masa TV, Bang. Yang butuh pemimpin tampak begitu tercurated gitu ya. Jadi hype-nya itu terbangun. Nah, ini sekarang apa namanya? Di Amerika, gue nonton setiap jam 5 pagi, gue nonton Trump ngasih policy address sekarang. Jadi dia selalu bawa itu Dr. Anthony Fauci itu. Ya, gue tahu tuh. Yang kemarin sempat viral gara-gara dia ketawa di belakangnya Donald Trump. Iya, jadi tapi dia oke lah menurut gue. Indonesia butuh metode yang kayak gitu sebenarnya menurut gue nih saat ini nih. Gitu. Nah, karena Anthony Fauci dan Donald Trump jadi gini, Trump itu versi Gallup segala macam, gue cek ke kawan gue di Amerika. Ini surveinya naik, Bos, sekarang. Oh, wow. Karena apa? Setiap jam 5 sore orang nunggu dia ngomong, Bang. Jadi makanya Trump belakangan agak kalem. Nggak kayak dulu kan. Dulu waktu kalau kampanye kan dia sembarangan. Misalnya kalau urusan politik dia sembarangan banget. Contoh. Jadi Trump itu memulai hype, memulai hype itu salah satunya adalah memberikan nama terhadap lawan-lawannya. Jadi orang nunggu. Ya, ngasih julukan. Orang ini mau dikasih nama apa nih? Misalnya Panji yang lebay gitu misalnya. Panji apa nih mau dikasih Trump nih? Jadi orang nunggu, itu yang gue bilang hype, curiosity. Jadi dia bilang karena Joe Biden tampaknya lemas, agak diduga punya udah terlalu tua dan kemampuan berpikirnya udah menurun gitu kan. Trump sebut dia Sleepy Joe. Sleepy Joseph. Terus Elizabeth Warren. Elizabeth Warren yang kalah juga pada akhirnya kemarin Demokrat. Warren bilang gini. Jadi kata Warren, dia mengaku gue yang asli Amerika karena gue keturunan Indian. 15% DNA saya Indian, gitulah kira-kira. Warren ngomong. Terus si Trump manggil dia tahu apa? Pocahontas. Gila tuh orang sakti bener dah. Pocahontas gitu kan. Nah, ini yang lucu nih, Bang. Apa? Dia manggil Michael Bloomberg. Kan Michael Bloomberg badannya pendek. Iya. Jadi pas Trump pidato, kalau Bloomberg ngomong katanya kan, dia turunin badannya. Gitu. Terus dia bilang, mini Mike. Mini Mike. Jadi Trump akhirnya membuat orang kurius kan. Ini apa lagi nih? Karena orang Amerika tuh kan udah muak juga sama politik, Bang. Karena gini, kalau bicara politik Amerika hari ini, Joe Biden pasti solusinya beda sama Trump. Joe Biden, dia bilang kita harus aktifkan Security Act gitu. Sehingga semua perusahaan harus produksi kebutuhan untuk perang gitu misalnya. Ya kan? Nah, sementara kita perangnya nggak tahu lawan apa gitu kan. Sekarang nih, corona ini. Karena dia bisa diaktifkan oleh presiden. Kalau Trump nggak perlulah Security Act segala macam katanya. Dia panggil semua pengusaha, Walmart, kamu sediain kebutuhan ya. Cek nih stok kamu berapa segala macam. Dia panggil GE. GE adalah perusahaan yang bisa bikin ventilator terbaik di dunia. Makanya dia berulang-ulang kali our American company gitu. Jadi akhirnya sekarang menurut lembaga survei
sebelum wabah, Trump itu nggak pernah nyampe 40%. Sekarang udah hampir 50. Dan bahkan New York Times kemarin bilang bahwa ini tinggal berapa lama lagi kita nunggu Trump bisa lewat 50% gitu. Nah, sementara di Demokrat, 2 calonnya ini tumbang juga udah tua-tua kan? Iya, betul. Nah, tua-tua bener tuh. Diduga kena corona nih 2 orang ini. Gitu. Jadi hype-nya kebangun gitulah kira-kira, Pak. Oke. Berarti kalau gue ambil kesimpulan, di era sosial media seperti sekarang, Donald Trump ini kelihatannya piawai sekali. Piawai. Nah, contoh satu lagi, Bang. Satu lagi. Waktu dia nyerang Irak, yang ditunggu orang apa? Apa? Dia mau nge-tweet apa habis nembakin nuklir itu? Jadi dia nggak tahu dia ini emang dia orang yang tepat, artinya organically emang dia makanan sosmed atau emang dia strategik, tapi dia tahu caranya. Iya, nah, terus dia nembakin nuklir, habis itu meledak Irak, dia nge-tweet bendera Amerika. Kalau di Indonesia, siapa kira-kira nama yang menurut lu piawai sekali memainkan sosial media, memainkan isu, atau ya kan berselancar? Tadi, the king of gimmick and the king of political hype. Sandiaga Uno. Tapi iya. Sandiaga Uno, oke, Sandiaga Uno satu. Siapa lagi kira-kira yang pinter banget berselancar di atas isu untuk dimanfaatkan sebagai hype-nya dia? Anies misalnya. Anies jago nggak? Gue belum mau ke situ. Ya masalahnya waktu kita udah nggak lama. Ini gue juga sebagai host lagi menarik Anda untuk jadi lebih cepat ke depan. Oh iya. Soalnya dulu gue suka berpikir Jokowi itu kan social media presiden, terutama untuk periode pertama ya, karena kayaknya dia bisa banget manfaatin sentimen yang lagi ada di masyarakat dalam kampanyenya dia dan kerasa di sosmed. Walaupun ketekan juga sih sama Prabowo. Sekarang, karena gue ngelihat ya banyak tokoh kita hari ini tuh belum in di dalam communication technology. Ini gue contohin aja nih. Ada satu orang aktivis kelas berat gitu ya, aktivis kelas berat terkenal, Bang. Lu pasti kenal orangnya, nanti di off air gue sebutin orangnya siapa. Dan selalu ngomong soal industri 4.0, selalu ngomong soal. Oh, tahu gue. Nggak usah, gue udah tahu tuh yang lu maksud. Oke, terus ya. Terus mau diajak live Instagram, dia nggak tahu caranya. Gimana ini industri 4.0 ini? Sulit sekali. Jadi, ya memang banyak yang nggak tahu belum cara. Banyak yang in, Bang, maksudnya. Nggak ngerti ekosistemnya kayak apa. Nah, banyak gue melihat bahwa politisi kita hari ini tuh kebanyakan memposisikan sosial media itu seperti mading. Jadi penyerahan plakat, foto, terus taruh di sosmed. Iya. Terus foto bareng-bareng ngambil kayak gini. Betul, tidak bermain dengan engagement ya. Maksudnya dia ngelihat sosmed kayak media konvensional. Iya, mading, Bang, mading. Iya. Jadi menurut gue ini kita ya kalau bahasa gue ya kalau ada yang lebih muda libatin aja lah sebanyak-banyaknya. Karena udahlah yang tua-tua ini bukannya gue bias umur ya, tapi bukan ageism gitu ya. Tapi ada hal-hal yang menurut gua mereka itu udah terlalu sulit untuk dibikin kompatibel gitu. Nah, itu gua mengalami sendiri beberapa orang politisi gitu ya, yang gua alamin memang tokoh dan segala macam. Dan akhirnya kemarin tuh misalnya gua bikin live kayak gini sama politisi itu ya salah satu hal yang membuat gua males, tahu nggak lo, Bang? Apa? Bikin tutorial untuk bikin download Zoom dulu segala macam gitu loh. Capek bener ya. Iya, Bang, serius gua. Jadi itu istilahnya dalam bahasa Inggris, you can teach an old dog a new trick. Makanya dibutuhkan orang-orang muda. Mungkin salah satu nama muda yang juga pinter banget memanfaatkan hype itu Valdo Maldini sebenarnya. Iya. itu juga mungkin karena salah satu teman diskusinya ya Anda juga. Enggak, kalau Valdo sih gue setuju apa yang lu bilang.
Bang, di YouTube lu sama Valdo yang pertama kali. Lu bilang kalau orang ini punya otot politik yang sangat kuat. Ya, Jadi memang. lu mau, kalau otot lu kuat Bang, lu mau jogging, mau berenang, mau triathlon, gitu kan, nggak ada masalah gitu. Ya. Nah, masalahnya ketika otot lu nggak kuat, gitu kan, lu nggak terbiasa dengan pertarungan, lu nggak terbiasa untuk dihina, lu nggak ya kayak kemarin gue bilang tuh di podcast kita, lu masih baperan untuk dikasih masukan segala macam, ya nggak akan in juga gitu, karena kayak Valdo tuh kan udah siap dikata-katain, udah siap. Misalnya gini deh, ya misalnya kayak dia sama Adi MS gitu misalnya, ya. Nah itu apa namanya? Menurut gua itu keputusan yang sangat terukur dia lakukan, sehingga orang akan lihat namanya dia. Dia menanyakan sesuatu yang menurut gua itu apa ya kalau di istilah stand up komedi ya, Panji Pragiwaksono siapa gitu. Apa ya istilahnya ya. Jadi menurut gue dia melihat Adi ini Mas Adi MS ya, maaf ya Mas Adi ya. Di kalangan influencer kan udah gede sekali, Bang. Iya kan? Followernya jutaan. Iya kan? Followersnya jutaan, udah gede. Ketika ada anak kecil bilang, "Bapak siapa ya?" gitu kan. Itu pasti akan mengambil atensi orang. Ini kayak misalnya ada sebuah drama itu ya, Baju Sang Raja gitu ya. Dulu gua pernah nonton di tim teater. Itu kayak rajanya pamer pakai baju baru, gitu kan. Rakyatnya iya-iya aja. Nah, ada anak kecil bilang, "Raja nggak pakai baju," gitu. Ya, Bapak raja telanjang tuh gitu Raja kan. telanjang gitu Ya, kan. Nah, Valdo tuh seperti itu waktu itu gitu loh, gua lihat. Dan dia siap untuk dikata-katain. Nah, berarti banyak yang nggak siap dengan dampak Gue setuju. aksinya itu gitu loh Bang. Betul. Nah, ketika seorang politisi udah punya otot yang kuat, dia teruji untuk tarung, teruji dijelek-jelekin, teruji. Namanya political game ya lu siap untuk kemungkinan apa aja. Karena tujuan lu di situ untuk attacking the impossibility kan. Ya. Nah, jadi lu harus siap dengan model game apa aja gitu, Bang. Ya. Nah, termasuk dihajar orang secara personal segala macam. Dia kan waktu itu sempat cerita ke gua berapa kali Twitternya dibajak. Sampai dibikin fitnah macam-macam. Dia nge-DM seorang cewek entah siapa gitu kan. Pembajaknya yang bikin itu. Terus pembajaknya screenshot, pembajaknya gitulah disebar itu DM gitu. Tapi menurut gua seorang Valdo Maldini yang udah teruji dari kampus segala macam, ya gue jadi sadar itu karena lu yang ngomong itu, Bang. Iya. Karena otot gitu. Berarti memang kan gini ya, seperti yang kita tahu, orang kalau mau jadi politisi atau mau terjun ke kancah politik, udah pasti mukanya harus tebel. Tapi ketika udah mainnya ke sosmed, tebel adalah satu hal dalam politik, tapi trigger ini loh, gampang ke trigger ini yang jadi kendala, karena sosmed menjadikan apapun lebih cepat, lebih banyak masuk ke depan kita gitu. Dan kalau dia mau, atau siapapun mau jadi politisi yang bisa naikin hype atau bisa memanfaatkan hype di era sosmed, maka orangnya harus kayak Trump, harus kayak Sandi, harus kayak Valdo. Lempeng-lempeng aja. Ini satu lagi, gue pengalaman personal gue kan kenal baik sama Rocky itu. Rocky Gerung. Gue merasakan Rocky yang dulu sama Rocky yang pas Pilpres. Beda? Itu agak beda. Rocky yang pas Pilpres itu agak emosional. Jadi dia lagi apa ya, ibarat sakit tuh badannya lagi demam gitu ya. Lagi coba memperkuat antibodinya untuk masuk ke arena pertarungan politik yang kayak tegang kayak kemarin kan. Sementara orang kayak Valdo, Sandi udah teruji di HIPMI, udah masuk BEM UI segala macam. Jadi modelnya agak beda nih sama Rocky gitu loh. Nah, jadi dalam konteks ini sih gue ngelihat gini Bang, setiap aksi dalam politik tuh kan ada dampak lingkungannya. Kayak lu bikin industri, bikin pabrik gitu ya, pasti ada dampak lingkungannya kan. Betul. Nah di politik pun juga gitu, dampak lingkungannya lu mau beresin limbahnya atau enggak, kan pertanyaannya kayak gitu. Kalau lu mau dipuji-puji, nggak mau beresin limbahnya, ya lu nggak akan bisa masuk ke dalam ekosistem ini gitu loh Bang. Nah jadi menurut gua bukan hanya muka, ya kalau lu bilang muka tebal gitu ya, tapi juga
lu harus benar-benar ngukur. Kalau akhirnya lu akan mendapat serangan kayak gini, kira-kira lu mampu nggak? Kalau orang kayak Valdo kan, dia dalam tanda kutip, gue memperhatikan orang kayak gini kan agak apa ya, agak masokis sama diri sendiri gitu loh. Iya, iya. Jadi ala siksaan lu belum seberapa gitu loh. Jadi dia punya sisi itu gitu. Kalau lu dibilang sama Deddy Corbuzier sama Radit kemarin tuh agak psikopat, kutip, tapi ini gue nggak mau sejauh itulah gitu. Tapi dia begitu, orang kayak Trump kan siap dikatain apa aja. Iya, iya betul. Dia santai-santai aja dia kan. Ya. Bahkan gubernurnya maki-maki dia kemarin kan. Betul, Cuomo siapa? Trump nggak benar-benar, gubernur Michigan tuh. Ya. Terus dia bilang gini, ya ini gue udah urus nih. Dan itu harus diketahui oleh that women from Michigan katanya. The women from Michigan katanya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kita tetap kirim bantuan ke Michigan. Si perempuan itu biar diurus oleh Sweetie Mike. Gila, jagoan. Oke, ini kita waktunya udah habis karena udah setengah jam lebih. Gua janji, ini sebenarnya Zoom-nya, ini kan Zoom kantor nih, yang premium, mau dipakai sama kantor untuk meeting, makanya gue mesti udahan. Ari, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol. Abis ini gue soalnya pindah ke channel gua. Channelnya Ari soalnya abis ini. Gue kelarin dulu yang ini. Untuk yang nonton, terima kasih banyak udah ngikutin. Moga-moga ada manfaatnya. Kalau lo suka politik, silakan mampir ke YouTube-nya Ari. Itu adalah Total Politik. Atau ke YouTube pribadinya Ari juga. Namanya Komodo Menoy. Silakan dicek aja. Gue juga nggak tahu lu tanya sama Ari. Terima kasih banyak semuanya. Dadah. Oke, dah. Malam itu adalah konsernya Glenn Fredly di Istora Senayan. Gua membuka konser tersebut dengan stand up, pecah. Lalu mulai malam itu gua memastikan untuk mengejar cita-cita gua sejak pertama kali stand up di tahun 2010. Gua harus punya pertunjukan di Istora Senayan, Jakarta. Dan sejak itu, semua usaha gua yang lu lihat, semua pertunjukan yang gua bikin adalah langkah demi langkah yang gua ambil supaya bisa terjadi, dan akhirnya terjadi tanggal 20 Desember 2020. Gua akan manggung di sebuah tempat di mana artis-artis dunia pernah mengisi. Maroon 5, Bruno Mars, Simply Red. Dan gua akan jadi pelawak pertama di sana, dan gua minta ditemenin lu untuk duduk mengisi kursi-kursi ini. Lu akan duduk di sekitar Istora ini. Semua sisi yang lu bisa lihat akan diisi oleh penonton. Dari pojok ke pojok, termasuk yang di belakang gua, termasuk di area lantai. Semua ini akan diisi kursi. Nah, kalau pertanyaannya adalah panggungnya di sebelah mana? Di sini. Panggungnya tepat di tengah Istora Senayan, melingkar.